Ayah miskin, membayar pajak adalah tindakan patriotik. Ayah kaya, tidak membayar pajak adalah tindakan patriotik. Pada pemilihan presiden 2012, Presiden Obama mengatakan pada dunia bahwa dia membayar pajak pendapatan sebesar 30%. Lawannya, Gubernur Mitt Romney menyatakan dia membayar pendapatan sebesar 13%. Pajak adalah satu lagi penyebab kegagalan Mitt Romney upayanya meraih kursi kepresidenan AS. Jutaan orang marah. Jutaan orang nyebutnya penjahat dan curang. Jutaan orang memberikan suara kepada Obama karena mereka merasakan adanya ikatan dengan kandidat Demokrat itu. Percaya bahwa Obama seperti saya. Kata ketidaktahuan tidak berarti bodoh. Kata dasar dari ketidaktahuan dalam bahasa Inggris, ignorance adalah ignore, mengabaikan. Mengabaikan berarti seseorang secara aktif tidak ingin mengetahui sesuatu. Subscribe dan lanjut episode berikutnya. Sebagian besar dari kita tahu bahwa pajak adalah pengeluaran terbesar kita. Akan tetapi, kebanyakan orang memilih mengabaikan persoalan pajak. Mereka memilih untuk tidak peduli. Lalu mereka marah kepada orang-orang seperti Romney yang tahu cara menghasilkan uang dan membayar pajak lebih sedikit secara legal. Tanpa pendidikan keuangan, kebanyakan orang secara keuangan tidak peduli dengan pajak. Banyak di antara orang-orang ini memberikan suara kepada politisi yang berjanji untuk memajaki orang-orang kaya. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa pajak mereka terus naik. Masalahnya bukan pajak, masalahnya adalah pengeluaran. Salah satu alasan terjadi ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan adalah pajak. Singkat kata, orang kaya tahu cara menghasilkan lebih banyak uang dan membayar lebih sedikit pajak daripada orang miskin dan kelas menengah secara legal. Mereka tidak lebih pintar. Mereka semakin lebih suka menolak untuk tidak peduli. Subscribe dan lanjut ustag. Pajak demi pajak, ada lebih banyak pajak selain pendapatan. Ada pajak di atas pajak. Diperkirakan bahwa untuk setiap dolar yang dikeluarkan seseorang, 80% lari, secara langsung atau tidak langsung, ke sejenis pajak dan kembali ke pemerintah. Contohnya, bila Anda membayar $1 untuk bensin, dolar Anda tidak saja bersih setelah pajak, yang artinya dolar Anda sudah dipajaki, tapi sebagian besar uang yang Anda keluarkan untuk membeli bensin akan disetor ke pajak level bin. Perusahaan minyak menerima jumlah yang sangat kecil dari dolar yang Anda gunakan untuk membeli bensin. Lalu perusahaan minyak membayar pajak dari sekian bagian uang yang mereka terima dari Anda. Mereka hanya mendapat bagian kecil dari apa yang mereka terima. Saya rasa banyak orang akan setuju bahwa minimnya pendidikan keuangan terlihat pada pemimpin politik kita. Sebagian besar pegawai seperti ayah miskin, orang-orang yang tahu cara menghabiskan uang tapi tidak tahu cara menghasilkan uang. Pemimpin yang tidak memahami masalah keuangan adalah biang keladi dari krisis global ini. Subscribe dan lanjut episode 4. Siri 2003, Boston Tea Party. Ini adalah pemberontakan pajak yang memicu terjadinya perang kemerdekaan. Pada siri 2003, tidak membayar pajak adalah hal yang dianggap patriotis. Kecuali beberapa rangkaian peristiwa dan perang, seperti Perang Saudara, Amerika sebenarnya adalah negara tanpa pajak atau berpajak rendah dari 1973 hingga 1943. Tidak membayar pajak adalah hal yang patriotis, dan Amerika menjadi makmur. Subscribe dan lanjut episode 5. Sirius 943, Undang-Undang Pembayaran Pajak Perang Dunia II terbilang mahal. Pemerintah saat itu membutuhkan untuk berperang. The Current Tax Payment Act diberlakukan sebagai pajak sementara. Signifikansi undang-undang ini adalah bahwa untuk pertama kalinya pemerintah diperkenankan menghapus pajak langsung dari cek gaji sebelum pekerja menerimanya. Itulah yang dinamakan memasukkan tangan mereka ke kantong kita. Itu satu alasan lagi orang kaya tidak bekerja untuk uang. Setelah 1943, pemerintah terus mengambil jumlah lebih banyak dari cek gaji pegawai. Pada awal 1960-an, saya ingat ketika saya membuka cek gaji pertama saya dan bertanya-tanya di mana uang saya. Masalahnya, 1943 Current Tax Payment Act tidak bersifat sementara. Kini, undang-undang itu bersifat permanen. Pemerintah kini memiliki penyedot debu legal yang menyedot uang Anda dari dompet Anda. Subscribe dan lanjut episode 6. Pajak memperpendek perang. Kalau kita benar-benar menginginkan perdamaian dunia, gunakan saja pajak untuk membayar biaya perang. Pada 1961, dalam pidato perpisahannya kepada bangsa Amerika, Presiden Dwight D. Eisenhower, mantan kepala pasukan sekutu di Eropa, memperingatkan dunia akan pertumbuhan kekuatan kompleks industri militer. Sejak itu, Amerika selalu berperang. Mengapa Amerika selalu berperang? Perang itu menguntungkan. Memperkaya soal pekerjaan dan membuat banyak orang namanya. Subscribe dan lanjut episode 7. Perang terakhir.
Eisenhower, seorang jenderal Angkatan Darat Bintang 5, pernah merasakan sendiri betapa mengerikannya perang. Dia adalah presiden terakhir yang melakukan perang dengan uang milik wajib pajak. Apa pentingnya menggunakan uang wajib pajak untuk berperang? Wajib pajak menuntut agar perang segera diakhiri. Eisenhower tahu wajib pajak tidak keberatan dengan perang, tapi mereka membenci pajak yang lebih tinggi. Jadi pajak berperan dalam mengakhiri perang Korea. Subscribe dan lanjut episode 8. Bagaimana Amerika membayar biaya perang hari ini? Amerika membayar biaya perang dengan utang, bukan pajak. Generasi masa depan akhirnya akan membayar pajak untuk perang hari ini. Apakah itu sebabnya Nixon melepaskan dolar dari standar emas pada 1971? Amerika Serikat menghabiskan terlalu banyak uang untuk berperang di Vietnam? Itu salah satu alasannya. Kompleks industri militer menghabiskan uang untuk perang yang tidak akan dimenangkan oleh Amerika. Saya tahu, saya di sana saat itu. Perang mungkin bodoh, tapi perang itu menguntungkan. Orang miskin dan kelas menengah mengirim putra-putri mereka untuk bertempur dalam perang, dan orang kaya menjadi semakin kaya. Saya khawatir kita berperang melawan teror, perang yang mungkin tak akan pernah berakhir. Orang kaya di kedua belah pihak menjadi semakin kaya, sementara orang-orang tak bersalah mati. Jadi, pajak bisa patriotis dan tidak patriotis? Ya, semua tergantung pada sudut pandang Anda. Subscribe dan like bisa jalan. Petrodolar. Pada 1974, Presiden Nixon menandatangani perjanjian dengan keluarga kerajaan Arab Saudi. Kesepakatannya adalah bahwa sejak saat itu semua minyak di dunia harus diperdagangkan dengan mata uang dolar AS. Dolar AS menjadi petrodolar. Mengapa mereka melakukannya? Karena setelah 1971, tahun ketika Nixon melang janjinya pada dunia bahwa dolar AS akan didukung oleh emas, hegemoni Amerika Serikat, kekuatan dan pengaruh dolar AS terancam. Dengan memaksa seluruh dunia untuk membeli dan menjual minyak dalam dolar, Amerika Serikat dan dolar memperoleh kembali statusnya di dunia. Minyak adalah sumber hidup ekonomi dunia. Minyak menggantikan emas. Negara-negara yang mengendalikan minyak mengendalikan dunia. Perang Dunia II adalah tentang minyak. Jepang menyerang Amerika Serikat karena Amerika Serikat menghalangi pasokan minyak Jepang. Vietnam adalah masalah minyak. Amerika Serikat tidak mau Vietnam menjual minyak langsung ke China. Subscribe dan lanjut episode 10. Mengapa sejarah minyak begitu penting? Beberapa keringanan pajak yang saya peroleh berasal dari investasi pada minyak Amerika. Maksud kamu investasi pada perusahaan minyak seperti Chevron atau Exxon? Tidak, ini adalah investasi untuk investor pasif. Saya seorang investor profesional. Jadi, investor pasif tidak menerima keringanan pajak yang sama sebagaimana yang diterima investor profesional. Betul, aturan pajaknya berbeda. Kamu akan mempelajari lebih banyak hal bila kamu terus mengikuti channel ini. Untuk menjadi investor profesional, saya sarankan kamu meminta nasihat pada profesional. Apakah berinvestasi pada minyak dan menerima pajak besar itu patriotis atau tidak? Apa yang saya pikirkan tidaklah penting. Apa yang Anda pikirkan? Subscribe dan lanjut episode 12. Keringanan pajak untuk perkembangan minyak. Setiap negara memutuskan apa yang penting untuk ekonomi mereka. Pada 1960-an, Amerika Serikat memutuskan bahwa swasembada minyak penting untuk perekonomian AS. Untuk mendorong eksplorasi dan pengeboran minyak, Kongres AS memberlakukan 2 keringanan pajak bagi mereka yang berinvestasi pada eksplorasi dan pengeboran minyak AS. Keringanan pajak yang pertama memungkinkan investor menyisihkan 100% dari investasi mereka untuk mengebor sumur baru, dengan sekitar 80% disisihkan pada tahun pertama atau setelah proyek dimulai. Ini dinamakan biaya pengeboran tak berwujud. Keringanan pajak yang kedua memungkinkan investor melaporkan 85% saja dari pendapatan mereka dari pengeboran. Kekeringan pajak ini dinamakan pengurangan persentase. Kedua keringanan pajak ini berkombinasi untuk menciptakan insentif bagi wajib pajak AS untuk berinvestasi pada proyek pengembangan minyak dan gas AS, secara efektif menjadi mitra dengan pemerintah AS untuk kegiatan eksplorasi dan pengeboran. Subscribe dan lanjut episode 12. Tidak semua akuntan sama Tom adalah CPA dan ahli strategi pajak paling cerdas yang pernah saya kenal dan temui. Beberapa CPA benar-benar bodoh. Beberapa tahun lalu, ketika baru mulai merintis karier, saya bertanya pada seorang CPA yang sangat dihormati, bagaimana cara mengurangi pajak yang harus saya bayar? Jawabannya, hasilkan lebih sedikit uang. CPA lain, dari perusahaan akuntan terkemuka, menasehati saya, Anda memiliki terlalu banyak real estate. Saya sarankan Anda menjual real estate Anda dan menaruh uang Anda pada saham, obligasi, dan reksadana. Dia mengatakannya pada 2006. Seandainya menuruti nasihatnya, saya akan terjungkal pada 2008.
Subscribe dan lanjut episode 16. Saya tahu saya bodoh dalam hal tertentu. Saya tahu saya pernah membuat keputusan bodoh. Dan kita semua pernah. Bila menyangkut pajak, saya sangat bodoh. Itulah sebabnya saya membayar ahli pajak untuk mendapatkan nasihat mereka. Bila bukan karena ayah kaya dan pendidikan keuangan saya yang terus berlanjut, mungkin saya sudah menuruti nasihat bodoh dari CPA. Ini satu lagi alasan orang kaya menjadi semakin kaya. Orang kaya Maya must punya penasihat yang lebih pintar daripada orang bodoh dan kelas menengah. Jadi, bagaimana seseorang mengetahui penasihat mana yang pintar dan mana yang bodoh? Kamu harus semakin pintar terlebih dulu. Bila kamu membedakan nasib baik dari nasib buruk, kamu akan merasa bisa menerima nasihat apapun. Sejujurnya, seorang penasehat, misalnya seorang CPA, hanya bisa memberi saya nasihat sesuai level pendidikan dan pengalaman saya. Contohnya, saya tidak bisa mengemudi. Saya tidak bisa mengikuti tes balap mobil. Saya harus belajar mengemudi terlebih dahulu. Subscribe dan lanjut episode 19. Nasihat pajak yang lebih baik. Tom Wheelwright sudah menjadi penasihat pajak saya selama bertahun-tahun. Tom membimbing saya melintasi jalur cepat kehidupan dan bisnis. Dia sudah menghasilkan jutaan dolar untuk saya dan Kim, dan membantu kami menghemat pajak jutaan dolar. Dia adalah salah seorang guru terbesar kami. Maksud saya mengatakan hal ini, karena saya harus menyiapkan diri dahulu sebelum dibimbing Tom. Dia tidak akan bisa membimbing saya bila saya tidak belajar terlebih dahulu. Saya minta Tom menulis buku Tax Free Wealth, agar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk dunia orang kaya. Apakah yang Anda maksud adalah meskipun saya sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan bagus, Tom tidak akan bisa membantu saya? Betul. Malah, bila kamu pegawai, Tom tidak akan bisa banyak membantu kamu. Yang kamu butuhkan hanya layanan pengisian pajak, seperti H&R Block. Pelajaran pajak dari Tom. Subscribe dan lanjut episode 19.